Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep ide jualan lagi. Ini sangat unik, menarik, cara buatnya sangat simpel, bahan-bahannya juga sangat mudah untuk didapatkan. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau mau lebih manis boleh ditambahkan. Kalau saya lebih suka dengan makanan yang tidak terlalu manis ya teman-teman. Jadi untuk takaran gulanya sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Dan 3 saset nutrisari, ini pakai sweet mango. Selanjutnya ini diaduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata, supaya nanti saat diberi cairan adonannya itu tidak menggumpal dan bergerindil. Jadi ini adalah salah satu tips saat kita membuat puding apapun ya teman-teman. Dan dipastikan juga pada saat memasukkan bahan-bahan kering ini, pancinya itu betul-betul dalam kondisi masih kering. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 liter air atau 1000 ml. Kemudian ini diaduk-aduk kembali. Kalau warnanya dirasa kurang orange ya teman-teman, untuk menyerupai buah mangga, tambahkan pewarna orange secukupnya. Ini saya pakai 2 tetes. 2. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi warnanya itu lebih bagus. Seperti ini sudah cukup 2 tetes. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Ini harus terus diaduk-aduk ya teman-teman, supaya tidak menggumpal karena tadi ada tepung maizena. Oh ya, tujuan dari dimasukkannya tepung maizena ke dalam bahan-bahan puding yaitu untuk memperlembut tekstur dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, langsung matikan api. Kemudian diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaannya ini hilang ya teman-teman. Nah ini semakin diaduk, uap panasnya semakin berkurang, buih yang ada di permukaannya juga hilang ya teman-teman. Jadi tampilan dari pudingnya itu semakin bagus. Kemudian lanjut di sini saya sudah siapkan cup 100 ml seperti ini. Langsung saja dituangkan pudingnya ke dalam cup. Ini dituang setengahnya saja ya teman-teman. Ini semua sudah saya tuangkan ke dalam cup, jadinya itu 22 cup ya teman-teman. Selanjutnya ini dibiarkan hingga set. Puding mangganya sudah setengah set, siapkan kembali panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Kalau mau lebih manis boleh ditambah. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Dan 4 sendok makan susu bubuk. Ini saya pakai Denko ya teman-teman. Kalau misalnya pakai yang sasetan, pakai 2 saset juga sudah cukup. Kemudian lanjut aduk bahan-bahan hingga tercampur. Setelah semua bahan tercampur seperti ini, tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Aduk-aduk kembali.
Selanjutnya, masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Untuk adonan puding susu ini juga tidak boleh sampai pecah ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk seperti ini, karena kalau adonan puding susunya itu pecah, nanti rasanya juga akan berubah. Kalau puding susunya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api. Kemudian ini terus diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih yang ada di permukaannya ini juga hilang ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan di puding mangga. Jika puding mangganya sudah set seperti ini sudah set ya teman-teman. Selanjutnya tuang puding susu ke dalam cup. Ini dituang sampai penuh. Jadi untuk menuangkan puding susunya ini, pastikan puding mangganya itu sudah betul-betul set ya teman-teman. Dan ini jadinya ya teman-teman, 22 cup 100 ml, jadinya itu banyak seperti ini. Ini selanjutnya biarkan hingga set. Nanti kalau uap panasnya sudah hilang bisa dimasukkan ke dalam kulkas, karena ini dimakan dingin akan lebih segar. Pudingnya itu udah betul-betul set, belum aku masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya ini supaya lebih menarik, kalau untuk jualan itu biasanya apalagi untuk anak-anak, ini aku beri topping. Jadi aku beri topping keju seperti ini. Untuk toppingnya secukupnya saja. Untuk kejunya ini juga, ini bukan keju yang mahal-mahal banget ya teman-teman. Jadi aku pakai merek Make, itu harganya kalau tidak salah hanya 11.000 ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan juga ada yang pakai toppingnya mesis. Untuk mesisnya ini aku pakai mesisnya yang warna-warni seperti ini. Ini sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau misalnya nggak suka, ini boleh di skip. Ini kalau anak-anak nih di rumah juga, kalau udah ngeliat topping seperti ini tuh udah pada ngantri. Ada buktinya ya teman-teman, kalau anak-anak tuh lagi pada ngantri tuh. Ini semuanya pudingnya udah dikasih topping, kelihatan semakin menarik dan menggugah selera sekali ya teman-teman. Ini akan lebih enak kalau misalnya dimakan pada saat dingin dan dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi karena anak-anak udah pada antri semuanya, jadi aku mau langsung cobain. Ini requestan Ade itu suruh nyobainnya yang pakai topping meses. Nah ini lembut sekali ya teman-teman. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk puding mangganya itu masih kurang set ya teman-teman. Jadi harus dimasukkan lagi ke dalam kulkas supaya dia betul-betul set, karena tadi udah ketimpa sama puding susu yang panas. Ini enak teman-teman, dan ternyata ini match banget dipadukan dengan topping mesesnya. Teman-teman wajib cobain, ini bisa dijadikan ide jualan juga. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi jadinya tuh banyak ya, jadi 22 cup gitu, 100 ml, dan ini penuh banget. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan, apalagi mau Ramadan nih, untuk menu takjil. Ini bisa langsung disimpan di kulkas ya teman-teman, karena ini dimakan dingin pasti lebih enak lagi.